Halo teman-teman, jadi di sini kita kedatangan HP baru. Sebenarnya nggak baru juga sih, karena ini udah saya pakai di kisaran 2 minggu sampai 3 mingguan. Nah, ini nanti saya akan review secara jujur dalam 2 minggu sampai 3 mingguan apa yang saya dapatkan dan apa yang menurut saya itu kurang begitu memuaskan. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, ini Xiaomi Redmi 12. Untuk sinyalnya itu cuma mentok di 4G aja. Ini belum belum 5G. Kartunya bisa dual SIM, yaitu dual SIM nano SIM, dan juga ini hybrid ya. Jadi nggak, kalau semisal mau memasangkan memori itu harus apa ya namanya? Mengalahkan salah satu SIM card-nya. Nah, untuk layarnya sendiri menurut saya ini di IPS LCD 90 Hz ya teman-teman, dan ini 550 nit, cukup terang sih untuk di kecerahan sinar matahari itu sudah lumayan cukup sih. Untuk ukuran layar ini di kisaran 6,8 inch, sangat-sangat gede ya. Nah, untuk ketebalan juga ini warna ini 8,2 mm, jadi kelihatan tebal banget kalau di genggam. Apalagi kalau ini dibelikan soft charge, nah ini sangat kelihatan tebal banget. Nah, untuk prosesornya ini pakai prosesor MediaTek Helio G88 ya, ini 12 nm, jadi ya udah lumayan jadul sih, tapi dengan harga di kisaran ini, kalau barunya itu di kisaran 1,9 jutaan lah. Soalnya ini yang RAM sama internal itu di 8 GB, internalnya 128 GB. Nah, untuk kameranya sendiri ini 50 megapiksel. 50 megapiksel kamera utama, terus yang 8 megapiksel itu kamera ultrawide-nya. Selanjutnya yang 2 megapiksel itu kamera makronya. Dan kamera depannya itu cuma 8 megapiksel di situ. Untuk videonya sendiri itu hanya mentok di Full HD 30 fps ya teman-teman, nggak bisa 60 fps. Tapi kalau kita buat di 720 juga sama aja, cuma mentok di 30 fps. Untuk hasil kameranya sendiri ya, kalau ini masih agak lumayan sih hasil videonya. Nanti saya tampilkan lebih lanjut ya teman-teman. Kalau detailnya sih detail ya, tapi kita nanti uji di luar ruangan seperti apa ya. Untuk ultrawide-nya juga kelihatan bagus sih menurut saya, kelihatan detail juga sih. Ya, kelihatan detail. Untuk video ini karena nggak ada stabilizer juga goyang-goyang banget sih menurut saya. Nanti saya tampilkan untuk hasil pas ketika di luar.
Ini adalah hasil dari kamera utama. Ini kamera utama yang ultrawide-nya ya. Mungkin bisa didengarkan juga untuk suaranya bagaimana, apakah bagus atau kurang bagus. Terus untuk warnanya juga dilihat. Ini kamera utama, terasa goyang-goyang sih menurut saya. Untuk warnanya bagaimana? Ini saya rekam sambil jalan posisinya. Ini untuk video makronya seperti ini. Lumayan bagus sih menurut saya. Detail juga, warnanya juga bagus. Nah, ini untuk hasil video di kamera depannya. Posisi backlight. Ini kayaknya malah lebih stabil ketimbang kamera utama sih. Terus kalau speaker menurut saya masih kurang sih. Karena ini juga mono speaker kan, jadi untuk speakernya ini masih jadi kurang mantap sih menurut saya speakernya ini. Untuk chargernya itu di 18 watt ya teman-teman. Jadi kalau buat ngecas itu sangat lama sih, butuh waktu sekitar berapa jam ya, hampir 2 jaman ya. Nah itu karena ukuran baterainya di 5000 mAh juga kan, jadi lama. Untuk selanjutnya ini buat game Mobile Legends aja ya teman-teman, karena ini Helio G88 ini menurut saya masih kurang optimal sih, misal kalau pakai Genshin Impact itu. Untuk settingannya itu bisa di frame rate tinggi, grafisnya di ultra. Nah itu udah mendingan sih menurut saya. Tapi kalau ini saya mainkan, nanti saya coba hasilnya bagaimana. Nah ini setelah saya main sekali dalam permainan ini, kalau baterainya itu sangat irit ya, cuma berkurang sekitar 5% aja. Tapi sayangnya untuk apa ya namanya, kalau buat bar secara besar-besaran itu kerasa lag-nya.
kerasa patah-patah. Itu menurut saya sih, padahal saya kan pakai jaringan wifi sama data. Nah, untuk di rata, walaupun ini udah di rata kanan, terus kita setting ke rendah, grafisnya sedang, itu sama saja. Di situ sayangnya di situ sih. Saya nggak tahu, mungkin gara-gara chipsetnya ini juga masih di apa sih, MediaTek G88, jadi kurang maksimal kemungkinan besar. Nah, ini buat Mobile Legends aja udah ngerasa seperti ini, apalagi kalau buat main game Genshin Impact ini udah agak kerasa patahnya. Jadi kalau mau buat Genshin Impact kurang merekomendasikan untuk HP ini sih. Untuk layar HP-nya ini kelihatan gede, jadi kalau buat game enak-enak aja sih. Jadi kesimpulannya setelah seminggu pemakaian HP ini, menurut saya untuk hasil kameranya juga udah lumayan bagus sih, tapi untuk hasil videonya itu masih kurang karena belum ada OIS-nya, jadi kalau buat video itu terasa getarannya. Dan untuk hasil video juga belum support 4K, jadi masih support di Full HD 30 fps aja, sayangnya itu. Nah, untuk ketebalan ini juga menurut saya sangat sangat disayangkan ya. Jadi kalau genggam HP ini terasa berat dan juga kerasa lebih tebal. Apalagi ini kalau pakai soft charge itu kerasa banget lebih tebalnya. Nah, untuk layarnya sih menurut saya eh, enak-enak aja sih, sedang aja sih. Tapi itu tergantung masing-masing sih. Terus untuk buat ngegame kurang rekomen, apalagi buat Genshin Impact. Kalau Mobile Legends aja udah kerasa agak lag-lag kayak gitu, apalagi buat Genshin Impact. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya sih enak-enak aja kalau cuma buat sosial media. Tapi kalau buat buka tutup kayak gini juga kadang ngerasa lag-nya sih, kerasa lemotnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau beli HP ini mungkin mikir-mikir dulu untuk buat apa. Kalau buat Mobile Legends sih nggak, menurutku masih lumayan rekomen sih. Tapi kalau mau buat game di Genshin Impact, ya saya sarankan untuk beli yang lebih di atasnya saja. Nah, ini kurang rekomendasi. Tapi kalau untuk sosial media itu udah lebih dari cukup HP ini itu. Ya mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.